Selamat malam semua. Selamat datang di channel SMK Bakti Karya Parigi dalam segmen Bincang bersama Alumni. Perkenalkan, nama saya Panji Septian Pradana. Saya adalah host dari segmen ini. Dan kali ini kita akan ditemani oleh seorang alumni SMK juga. Dia adalah seorang konten kreator, seorang videomaker. Langsung saja kita perkenalkan Tian Kadarisman. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah sehat. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi kondisi badan saya sedang sehat, tapi kondisi pikiran saya sedang tidak sehat. Oh, sedang tidak sehat. Iya. Bagi yang belum tahu, Tian adalah alumni dari SMK Bakti Karya Parigi tahun 2018. 2018. Ya. Oke. Nah, Tian juga adalah seorang mahasiswa nih. Ngomong-ngomong, perkenalan dulu dong. Oke, biar kapan Biar lebih enak gitu iya. kan. Perkenalkan, nama saya Tian Kadarisman, biasa dipanggil The Jack. Nah, Oke. kenapa bisa dipanggil The Jack? Karena saya sudah identik dengan Persija Jakarta. Jadi saya sama teman-teman sudah namanya bukan Tian Yan enggak, yang namanya The Jack gitu. Tian The Jack. Ya, Oke. saya berasal dari asli orang Cikubang. Asli orang Cikubang. Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran. Seperti yang Kang Panji jelaskan tadi, saya semester 4. Oke, semester 4. Mau naik ke semester 5 kita. Mau naik ke semester 5. Ya, di State Alaparabi Pangandaran. Kita udah tahu nih ya, berarti barusan tuh udah disebutin dia ada alumni SMK Bakti Karya Parigi tahun 2018. Alumni kelas multikultural bukan sih? Enggak. Oh, belum masuk ke kelas multikultural ya. Saya siswanya masih orang Sunda semua. Oh, itu juga Sunda. 6 siswa. 6 siswa. Iya, jadi saya masuk ranking semua. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 saya masuk 10 besar. Asik, 10 besar, tepuk tangan. 10 besar dari 6 orang. Luar biasa. Oke, kesibukan Tian sekarang apa aja nih? Mungkin sudah menjadi kewajiban saya. Kesibukan saya ada di sekolah, di kampus, dan mungkin sering juga aktif di organisasi. Aktif organisasi. Ngomong-ngomong bicara soal organisasi ini ya, apalagi di zaman-zaman mahasiswa pasti nggak bisa lepas dari label dong. Kita ngomong-ngomong, ini labelnya Kanda atau sahabat nih? Alhamdulillah sahabat. Sahabat. Oke. Biasanya kalau sahabat penutupannya gimana? Oh, belum kapal jadi sahabat. Jadi gini, saya menghafal sudah beberapa minggu, tapi saya gak hafal karena basic saya tuh tidak lulusan pesantren. Jadi oke. Latar belakang dan pengalaman saya sama teman-teman lain beda gitu. Oke, itu barusan kegiatan Tian di SMK ya, di SMK juga, di kampus juga. Nah, sekarang kita bicara soal channel YouTube-nya Tian nih. Selidik punya selidik, ternyata seorang Tian Kadarisman ini, Tian The Jack Kadarisman, punya channel YouTube sendiri. Dia adalah seorang konten kreator juga nih, makanya kita pengen tanya-tanya juga. Sebagai alumni SMK nih, kontennya apa sih yang Tian buat gitu kan? Jadi awal mulanya saya bikin konten itu tujuan utamanya untuk menyimpan karya-karya saya di YouTube. Karena kalau di Facebook kemungkinan hilang dan hal itu terjadi. Akun saya yang dari SD sampai sudah SMK ada yang hack. Jadi akunnya gak bisa dibuka lagi. Jadi saya berpikir mending upload ke YouTube. Ke YouTube. Tujuan awalnya gitu. Tetapi karena sering kesini saya lebih menata. Lebih menata channel saya untuk mungkin bisa dilihat oleh orang lain, dan mudah-mudahan video saya dan karya saya bisa manfaat bagi orang lain. Oke, berarti Tian Kadarisman ini menyimpan semua karya-karyanya di channel YouTube pribadinya. Channelnya apa nih?
Tian Kadarisman. Tian Kadarisman, silahkan cari dan subscribe, klik tombol subscribe ya. Jadi buat Tian, YouTube itu nggak sekedar ajang eksistensi, tapi juga ajang dokumentasi portofolio ya. Itu yang penting sebenarnya. Ketika kita misalnya tamat SMK, khususnya di SMK ya, ketika kita apalagi fokusnya di SMK yang emang jurusannya ke konten kreator kayak multimedia gitu kan, kita wajib sebenarnya punya portofolio. Tadi Tian juga udah cerita kan, kalau misalnya nyimpen di Facebook ada kemungkinan hilang tertelan oleh zaman atau misalnya ada yang ngehack gitu. Sirik namanya. Kalau misalnya di YouTube, insya Allah banyak orang yang akan lihat gitu kan. Dan YouTube menjadi sebuah wadah portofolio buat mereka yang emang ingin nyimpen karyanya di sono gitu kan. Saya pikir ya kalau menurut saya pribadi sebenarnya asal mulanya YouTube itu sih. Sebelum rame-rame soal konten kreator dan ya tapi kalau di zaman sekarang sih iya untuk menyimpan karya. Oke. Tapi di zaman sekarang kebanyakan untuk menyimpan sampah. Asik. Iya. Asik, serem. Karena suka ada video-video yang tidak berfaedah dan itu sangat merusak anak-anak bangsa jika ditonton sama anak-anak gitu. Oke, contohnya? Iya, seperti prank-prank yang sek-sek, yang pokoknya konten pornografi yang kayak gitu, terus ngeprank soal berantem sama anak-anak ini kan. Anak-anak, oh iya kakak saya juga suka berantem, tadi ikut-ikutan secara tidak langsung dia akan mengikuti apa yang dia lihat. Oke, nah karena barusan perspektifnya gitu, berarti Tian percaya apa yang Tian lakukan dengan YouTube-nya Tian ini adalah salah satu upaya untuk memberikan contoh kepada adik-adik generasi penerus bangsa ya berarti ya. Bisa jadi iya. Kok bisa jadi sih? Enggak, karena di sana juga saya ada video vlog itu tentang cara pengambilan gambar saat shoot ke suatu wisata, dan di sana saya agak sedikit berbagi ilmu gimana caranya mengambil foto yang kayak gitu. Oke, berarti selain tips juga ada banyak juga yang bisa dilihat di sono ya di channel YouTube-nya Tian ya. Oke. Ngomong-ngomong nih, Tian punya cita-cita apa ya? Pasti. Saya cita-citanya pengen punya usaha sendiri. Oke. Yaitu di bidang fotografi, videografi dan desain grafis. Jadi saya pengen punya studio sendiri, pengen punya alat-alat sendiri, pokoknya semuanya punya sendiri. Dan untuk saat ini saya cuman punya flash doang, cuman satu. Karya-karya yang saya buat itu hasil kerjasama dengan teman-teman saya pinjem, saya berkolaborasi dengan teman-teman dan akhirnya saya bisa menciptakan karya tanpa harus mempunyai alat itu. Oke, nah barusan udah kejawab semua. Sedikit pengenalan soal Tian Kadarisman, dia siapa, dia alumni dari mana, dia sekarang di mana, dia fokusnya apa, dan apa cita-citanya dia. Nah, untuk saat ini kita break dulu, nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Yo kawan-kawan, selamat datang kembali di sesi bincang bersama alumni. Tadi perkenalan udah. Sekarang kita masuk ke masa lalu SMK. Asik. Masa lalu SMK ini biasanya kita dikit-dikit gibah, cuman gibahin orang yang ada di depan kita ya. Real aja. Yang real aja. Oke. Tian. Tadi udah disebut ya, Tian alumni SMK Bakti Karya. Seorang Tian waktu zaman SMK ini gimana sih? Jadi bisa dibilang saya adalah salah satu siswa yang berbeda dari siswa yang lainnya. Nih, oke, sebelum masuk ke SMK-nya, saya dulu kelas 3 SMP.
siapa yang mau melanjutin ke SMK Bakti Karya. Cuman saya satu orang dan saya di sana diketawain sama teman-teman. Entah tahu kenapa setelah saya acungkan tangan dan saya mau di sekolah SMK Bakti Karya, mereka tersenyum seperti seperti ya itu seperti ya bisa gitu. Lupa kalau saya semangat di Sunda. Nah, di sana saya merasa sakit hati. Kalau saya pergi, saya tidak akan bisa membalas senyum mereka. Saya lebih baik masuk ke SMK Bakti Karya, dan salah satu saya gak beda jauh dengan di SMP, masih melawan pada guru. Kalau kelas 1 di SMK datang jam 9, pulang jam 11. Jadi satu minggu paling ada 3 kali datang ke sekolah saya. Waktu SMK ya? Iya, waktu kelas 1 itu. Waktu kelas 1, oke. Bicara masa lalu SMK nih, hal paling memalukan, hal paling yang paling negatif yang pernah kamu lakukan waktu zaman SMK ini apa sih? Sangat banyak sih. Anjir. Tapi ya, pertama di asrama ya. Oke. Ke asrama, jujur saya waktu siswa suka ngerokok. Dan apa namanya? Dan siswa-siswa lain juga ada yang suka ngerokok. Dia ngambil rokok saya tanpa izin, otomatis saya kasih pelajaran sama dia. Dan setelah saya kasih pelajaran, di sana awal mula konflik asrama. Dari mulai perbedaan, dari mulai agama, dari mulai suara, apalagi suara Flores tuh. Ketika jam 10, jam 11 saya mau tidur, anak Flores suka bercerita sama teman-temannya. Suaranya sangat kencang, otomatis saya marah dan konflik lagi di sana. Oke. Meskipun tadi di awal Tian cerita bahwa Tian bukan kelas multikultural, tapi Tian juga menjadi bagian dari alumni pertama kelas multikultural. Dari sana sebenarnya kita bisa lihat konflik selalu terjadi ketika kita nggak pernah saling memahami atau sekedar pengen tahu. Ini orang kenapa sih ngomongnya kenceng banget gitu, ngeganggu gua banget deh. Ini orang kenapa sih main ambil-ambil aja nggak ngomong-ngomong gitu kan. Nah, itu sedikit gambaran ya bahwa masa lalu itu membentuk kita saat ini. Dan terus terang itu terjadi di mana-mana. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kan kita udah gibah-gibahin yang jelek-jeleknya, yang bagus-bagusnya nih sekarang nih. Sebelum ngomong itu gimana sih, kembali ke yang tadi bentar ya. Aku agak sedikit penasaran sebenarnya. Ketika konflik itu terjadi nih kan, gimana sih cara Tian menghadapi permasalahan-permasalahan seperti perbedaan ras, perbedaan karakter gitu? Jadi yang paling intinya kita harus, tapi ini mah cara yang saya lakukan untuk lebih memahami perbedaan antara mereka. Saya melakukan konflik, otomatis saya tahu karakter dia gimana, sifat dia gimana, dan bahasa dan gaya bicaranya dia gimana. Beberapa bulan, dan rata-rata orang yang konflik sama saya tuh setelah 3 bulan 4 bulan menjadi sahabat dekat saya gitu. Jadi setelah konflik malah dia menjadi teman terdekat saya gitu. Oke. Jadi dari pengalaman Tian, yang menurut Tian lakukan pada saat itu adalah tidak terus menerus menghajar konflik, tapi belajar untuk melihat dari perspektif baru, memahami ya. Ini konflik kalau misalnya kita lanjutin pasti nggak bakal ada habis gitu. Mendingan kita pikirin sekalian gitu ya. Ini orang kenapa sih kayak gini? Oh ternyata karakternya kayak gitu. Oh ternyata orang itu kayak gitu ya. Oke. Nah tadi nih kita udah ngobrolin yang jelek-jelek nih. Sekarang kita ngobrolin yang bagus-bagus biar balance ya. Oke. Iya. Bicara soal di masa lalu SMK. Nah
pencapaian atau prestasi sama aja ya bahasanya. Menurut Tian pribadi, apa sih pencapaian yang Tian dapat saat Tian sekolah di SMK? Saya menjadi ketua OSIS di SMK Bakti Karya. Ketua OSIS, Nah, oke. jadi perjuangan untuk mendapatkan ketua OSIS itu kita agak sedikit mundur dulu ya sebelum saya menjadi ketua OSIS. Oke, oke. Jadi saya sering bikin masalah di sekolah, sudah ada Oke, beberapa oke. guru, apalagi Bu Imas, Bu Mai, Mm-mm. itu salah satu guru yang suka menangis karena tingkah laku saya. Dan saya juga pernah gara-gara cewek bikin onar satu SMK. Ya, saya sempat agak ber apa namanya agak sedikit konflik dengan guru saya yaitu Pak Atip ya. Salah satunya dia waktu mengajar saya cemburu sama laki-laki yang sedang diajar oleh Pak Atip. Otomatis Pak Atip izin saya mau ambil Haris, namanya Haris, saya bawa keluar, ya konflik di sana. Ang Atip juga otomatis marah-marah, ya konflik di sana. Oke, oke. Nah, gitu. Nah, terus saya saya agak sedikit mikir kalau saya gini terus saya mau jadi apa. oke, Nah, oke. tantangan saya gimana caranya saya supaya jadi ketua OSIS. Waktu itu saya kelas 2 dan semua semua siswa yang 6 orang itu tuh yang angkatan saya nyalonin siswa, dan gak nyangka saya menjadi ketua OSIS di SMK Bakti Karya Parigi. Oke, selain ketua OSIS apa aja nih? Ya, mungkin saya karena saya suka bermain sepak bola, Oke. ya mungkin sudah ada beberapa prestasi yang sudah kami lakukan tim sepak bola di lapang Desa Cinta Karya, dan kemarin 2019 kalau gak salah juara satu juara satu volleyball di SMK Bakti Karya Parigi. Oke, nah itu dia. Berarti tadi kita udah bicara yang jeleknya, kita juga udah bicara yang bagus-bagusnya. Ada banyak hal yang bisa kita ambil ya. Saya sedikit simpulkan di sini. Pertama, saya mengutip kata-kata yang tadi di awal bahwa masa lalu itu akan membentuk kita. Ketika kita menghadapi masalah, hadapi dengan konflik, hadapi konflik itu, dan kita jangan lari dan jangan putus asa. Tantang diri sendiri untuk melakukan lebih. Bad guys to good guys. Ya, ya. Oke. Untuk saat ini kita hold dulu, kita break dulu sampai tunggu dulu. Siap. Ya, siap. Oke. Saya mah selalu siap. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Dah. Yo, welcome back to sesi bincang bersama alumni. Tadi saya agak ngeblank dikit ya. Lupa kalau saya tuh tinggal di Jawa Barat, jadi nggak perlu pakai bahasa Indonesia yang bikin kagok-kagok lah. Kuplas ceplos, Pak. Dan karena ini juga sesi bincang alumni, berarti kita agak sedikit santuy harusnya. Oke, oke, oke. Nah, di sesi ketiga ini gini ya, kita kan semua alumni juga ya, alumni SMK ya ibaratnya. Dari 3 tahun Tian di SMK gitu kan, apa aja sih yang Tian dapatkan gitu, pengalaman apa saja, ilmu apa saja yang Tian dapatkan gitu. Dan selanjutnya kira-kira sebenarnya kepake. Oke, cut. Kunaon? Hah? Telepon Kan cek aing nanyakeun jadwal, makanya di video call. Pai. mulai ulang. Oke, oke.
Yo, selamat datang lagi di sesi bincang bersama alumni. Nah, tadi kan kita udah bicara soal SMK ya. Kita juga semua alumni SMK. To the point aja nih. 3 tahun kita di SMK nih Yan. Ya. Pengalaman apa saja sih yang kita dapat gitu kan? Dan ilmu apa saja yang kita dapat? Dan tentunya yang paling jadi pertanyaan kita saat ini adalah apakah benar-benar bermanfaat untuk kita? Yuk kita lihat testimoninya dari dia. Jadi selama saya 3 tahun, kalau dulu pada angkatan saya tidak ada jurusan multimedia, nggak ada. Saya ngambil jurusan TKJ, tapi karena saya senangnya, karena saya pokoknya saya hobi dengan multimedia, fotografi dan videografi. Selama di SMK saya alhamdulillah minimal sudah bisa membuat karya yang bisa manfaat bagi banyak orang. Contohnya waktu ada kegiatan di desa di hari 17 Agustus, terus acara-acara, saya suka dipercaya sama masyarakat suruh ngambil gambar dan videoin kegiatan mereka. Oke, itu satu. Selain itu kira-kira? Terus kalau untuk keahlian, skill, pokoknya saya alhamdulillah semenjak saya di sekolah di SMK Bakti Karya, saya sudah minimal sudah mempunyai jati diri saya tuh ada di sini gitu. Jadi kehidupan saya tuh ada di sini. Jadi kalau saya gak bisa kebayang kalau saya gak sekolah di SMK Bakti Karya, mungkin saya akan lurus aja seperti kehidupan waktu di SMP sama teman-teman yang penting senyum, yang penting senyum gitu, bahagia. Alhamdulillah saya bersekolah dan mempunyai keahlian tersendiri gitu. Nah, ini ada pertanyaan sedikit rancu nih, tapi emang mesti dijawab nih. Gini ya, ada yang bogoh nggak sama keahliannya Tian? Ada yang bogoh, ada yang suka. Ada yang suka, maksudnya tuh ada nggak cewek yang naksir dengan ngeliat Tian dengan kemampuan Tian gitu? Jadi kurang lebih kayak gitulah, kita campur-campur bahasanya jadi rada ribuh gitu. Jadi bukan suka sih, tapi kebanyakan mereka cuman mengapresiasi apa yang telah saya ciptakan gitu. Jadi tidak ada cewek semenjak saya pintar fotografi, Yan, saya cinta kamu, enggak ada. Dan gak mungkin cinta itu harus butuh perjuangan dan saling memahami satu sama lain. Mantap gitu. Nah, ini pertanyaan sensitif tapi wajib ditanyain kepada alumni SMK. Penghasilan terbesar setelah atau semenjak lulus dari SMK? Paling saya satu hari 1,5 juta. Asik, 1,5 juta. Ya. Luar biasa. Kita ngedap dulu. Jadi 1,5 juta coy. 1,5 juta itu saya suka foto wedding, foto pernikahan, dan video sinematik pernikahan. Saya sudah beberapa acara pernikahan yang sudah saya foto dan sudah saya dokumentasikan didokumentasikan oleh saya gitu. Dan jika kalian penasaran atau emang gak percaya apa yang saya katakan, kalian bisa lihat di YouTube dan di Instagram. Jangan lupa cari Tian Kadarisman, klik subscribe. Nah, nih pertanyaan terakhir nih. Ada yang ngajak collab nih Yan, di kolom komentar YouTube ada yang ngajak collab nih. Iya. Mau nggak? Saya kan seperti yang di awal tadi, semenjak collab, semenjak kerjasama dengan teman, saya bisa menciptakan karya. Dan jika ada yang mengajak collab saya, pasti saya akan menciptakan karya baru. Gitu. Saya sangat senang ketika ada yang mau kolaborasi dengan saya. Jadi maunya, jadi jawabannya mau? Ya maulah. Gitu. Nah, jawabannya mau. Nah, sebelum closing nih ya, sekalian closing statement deh. Kira-kira apalagi nih yang bakal Tian lakuin? Kan tadi nakalnya udah, rebelnya udah, good guysnya udah, so OSIS, ibaratnya masuk tim sepak bola,
juara 1, jadi konten kreator. Kedepannya kira-kira apa lagi nih yang bakal Tian lakuin? Yang paling utama saya setelah lulus ya. Oke. Ini baru Lulus apa nih? Lulus kuliah. Lulus kuliah. Oke, Ini oke, baru oke. targetan saya. Saya lulus kuliah sudah mempunyai alat-alat yang seperti saya tadi katakan. Udah lengkap Ya, studio ya. Oke. studio dan saya pengen mendokumentasikan kegiatan-kegiatan masyarakat. Jadi kebanyakan masyarakat tidak paham tentang media, dan orang-orang para pejabat, pokoknya para pejabat Indonesia tidak, kemungkinan besar ya, tidak bisa melihat turun ke bawah kondisi masyarakat di mana. Nah, di sana saya hadir untuk mengangkat kondisi masyarakat supaya dilihat oleh orang-orang yang sedang mencari informasi tentang masyarakat juga gitu. Oke, nah jadi kedepannya Tian berharap setelah lulus punya studio sendiri, terus juga jadi seorang pendokumentasi, karena kadang-kadang yang di atas juga nggak pernah lihat apa yang terjadi di bawah gitu kan. Nah, promosiin dong Yan, kira-kira kalau mau prewed nih atau mau foto-foto biar Instagramnya kece, promoin. Jadi alumni SMK nih. Ya, jadi akun Instagram saya ada 2. Oke. Yang satu Tian Kadarisman itu untuk hasil-hasil karya yang sudah saya buat. Oke. Dan si Tian Kadarisman adalah akun di mana saya proses pembuatan karya itu. Jadi proses pembuatannya di akun Tian Kadarisman dan hasil karyanya di Instagram Tian Kadarismannya. Untuk video fullnya bisa lihat di YouTube di channel Tian Kadarisman juga. Oke. Nah, berarti udah ya tadi ya. Kalau misalnya ada yang butuh prewed, ada yang butuh foto-foto, atau yang butuh lainnya gitu, bisa cek di Instagram Tian Kadarisman dan si Tian Kadarisman, serta channel YouTube-nya di Tian Kadarisman. Ya. Nah, ada yang nanya nih, suka dukanya prewed. Jadi saya sangat sedih ketika ada orang yang mau kualitasnya bagus tapi harganya murah, dan orang itu yang tidak paham tentang multimedia, yang hanya paham tentang saya gimana caranya saya harus bagus, hasilnya harus bagus, tanpa tahu ya alatnya harganya berapa, terus kalau ada kerusakan gimana, ngedit videonya gimana, ngedit fotonya gimana gitu. Jadi tapi saya tidak pernah menolak ketika ada klien yang marah-marah, yang pengen ngedit ini ya, saya sabarin aja dulu, sabar, karena ini adalah jalan saya gitu. Itu aja. Jadi aduh, seperti Ngerinya. Seperti tidak dihargai perjuangan saya. Oke. Sakitnya. Nah, itu tadi barusan bincang-bincang bareng alumni kali ini bersama Tian Kadarisman, dan ini juga merupakan pengalaman pertama saya jadi seorang host di sebuah channel YouTube. Jadi hampura pisan kalau misalnya acak adut. Ini juga bukan momen yang sebenarnya momen-momen yang formal banget gitu ya. Tapi ada banyak hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran ya. Yang terutama adalah belajar dari kesalahan kita, push diri kita, challenge diri kita untuk menjadi lebih baik, dan jangan lupa untuk terus berkarya. SMK hebat, SMK bisa, mantap.